Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada hadis yang keberapa? Hadis dari siapa? Dari siapa? Sahabat siapa di situ? Abdullah bin Abbas. Sekarang Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, baik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari naik. Wala salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Kemudian ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah itu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, penulis kitab Umdatul Ahkam, berkata, wa fil bab an Ali bin Abi Thalib. Dia ingin menyebutkan tentang syawahid dari hadis ini. Syawahid maksudnya adalah hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Ternyata sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang larangan solat setelah solat subuh sampai matahari meninggi dan larangan solat setelah solat asar sampai matahari terbenam, ternyata banyak sekali para sahabat tersebut. Di antaranya an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Ibnu Umar, kemudian dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abu Hurairah, dari Samurah bin Jundub, dari Salamah bin Al-Aqwa, dari Zaid bin Thabit, dari Mu'adz bin Jabal, dari Ka'ab bin Murrah, dari Abi Umamah Al-Bahili, dari Amr bin Abbasah, dari Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, ini semua adalah sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang larangan salat setelah subuh sampai matahari meninggi dan larangan salat setelah asar sampai matahari tenggelam. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi setelah salat subuh tidak ada salat sunnah lagi. Ya, tidak ada salat mutlak kecuali matahari meninggi. Matahari meninggi maksudnya adalah di waktu duha, yaitu 15 menit setelah terbit matahari. Setelah 15 menit setelah sunrise. Jadi kalau kita sudah punya jadwal terbit matahari, kita tambah 15 menit baru kita boleh salat, ya. Baru kita boleh salat, ya. Kecuali seorang yang mengqadha salat qabliyah fajar, dia terlambat bangun atau menghadapi halangan sehingga tidak bisa salat sebelum subuh, maka dia boleh mengqadhanya setelah salat subuh. Boleh, tetapi yang lebih afdal adalah dia mengqadhanya setelah waktu duha. Ini lebih afdal. Lebih afdal setelah waktu duha, tetapi pernah ada sahabat yang mengqadhanya langsung setelah salat subuh, namun Nabi tidak mengingkari. Oleh karenanya para ulama mentafsir, memperinci, kalau seorang merasa mampu untuk mengqadhanya setelah di waktu duha, maka hendaknya dia mengqadhanya di waktu duha. Tapi kalau dia khawatir di waktu duha ternyata dia juga mengalami kesibukan, maka dia boleh mengqadha setelah salat subuh langsung 2 rakaat setelah salat subuh. Namun janganlah ini dijadikan sebagai kebiasaan. Jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Akhirnya salat qabliyah jadi salat ba'diyah terus, ya. Ya, padahal yang disunahkan adalah salat qabliyah subuh. Kemudian
tidak ada solat sunnah juga setelah solat asar. Dan ini pendapat jumhur ulama yang 4 mazhab mengatakan tidak ada solat sunnah setelah solat asar. Adapun sebelum asar ada solat sunnah ya di antara adzan dan iqamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal adzanaini salat, antara adzan dan qomat ada salat. Kita boleh salat 2 rakaat sebelum salat asar, namun bukan salat qabliyah, bukan salat rawatib, namun diperbolehkan. Adapun setelah salat asar maka tidak ada salat sunnah. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya dibolehkan salat sunnah setelah salat asar, yang penting bukan di waktu matahari tatkala sudah merah ya, menguning. Selama matahari masih kuat cahayanya, boleh dilaksanakan salat sunnah setelah asar, karena diriwayatkan Nabi SAW pernah salat 2 rakaat setelah asar, bahkan Nabi melanggengkannya, mendawamkannya. Maka ini telah dibantah oleh para ulama ya, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan yang lainnya, yang menjelaskan bahwasanya itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat ba'diyah zuhur. Suatu hari datang tamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat salat ba'diyah zuhur ya. Waktu Rasulullah SAW pernah ditanya tentang 2 rakaat yang beliau kerjakan setelah salat asar, beliau berkata, "Ya binta Abi Umayyah, sa'alti ani raka'ataini ba'dal asar." Wahai bintu Abi Umayyah, engkau tadi bertanya kepadaku tentang 2 rakaat yang aku kerjakan setelah salat asar. Wa innahu atani nasun min Abdul Qais. Tadi aku kedatangan tamu setelah zuhur, kedatangan tamu dari Abdul Qais. Fasyaghaluni an rak'ataini allataini ba'da dhuhr. Maka mereka menyibukkan aku sehingga aku tidak sempat salat 2 rakaat setelah zuhur. Fahuma hatani, maka aku mengqadha'nya setelah salat asar. Jadi asalnya Nabi tidak salat ba'diyah asar, enggak ada salat ba'diyah asar. Yang ada Nabi salat ba'diyah apa? Zuhur. Namun suatu hari datang tamu sehingga tersibukkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat salat ba'diyah zuhur. Maka Nabi akhirnya salat setelah asar. Setelah salat asar 2 rakaat ba'diyah zuhur dikerjakan setelah asar, diqadha oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama, jika seorang ternyata tersibukkan tidak sempat salat ba'diyah zuhur, dia boleh mengqadha'nya setelah apa? Asar. Dia boleh mengqadha'nya setelah asar. Sebagaimana tadi dia tidak sempat salat qabliyah subuh, dia boleh mengqadha'nya langsung setelah apa? Subuh. Boleh. Paham? Sebagaimana tadi telah kita jelaskan, seorang yang tidak sempat salat qabliyah subuh karena ada halangan, maka dia boleh mengqadha'nya langsung setelah salat subuh padahal waktu terlarang. Demikian juga Nabi SAW pernah tidak sempat salat ba'diyah zuhur, lantas Nabi mengqadha'nya setelah asar padahal waktu terlarang. Kemudian di antara kebiasaan Nabi SAW ya, beliau kalau sudah melakukan suatu salat maka beliau mendawamkannya. Ya, akhirnya Rasulullah SAW mendawamkan salat ba'da asar. Ya, dalam hadis ya, kana yusallihima qabla al-asr. Rasulullah SAW sebelumnya salat 2 rakaat tersebut sebelum asar, yaitu salat ba'diyah zuhur. Tsumma innahu syughila anhuma. Suatu hari Rasulullah SAW tersibukkan sehingga tidak sempat salat ba'diyah zuhur. Au nasiyahuma, atau Nabi terlupakan untuk melaksanakan salat ba'diyah zuhur. Fa shallahuma ba'dal asri. Akhirnya Rasulullah SAW mengqadha'nya setelah salat asar. Tsumma athbatahuma. Kemudian Rasulullah SAW melanggengkannya, mendawamkannya. Wa kana idza shalla salatan athbataha. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah salat suatu salat maka Rasulullah SAW melanggengkannya. Ini penjelasan Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi memang beliau melanggengkan salat 2 rakaat setelah asar, tapi itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita umatnya tidak, ya. Tidak, maka kita tetap salat ba'diyah zuhur, tetapi kalau seorang qadarullah tidak sempat melaksanakan ba'diyah zuhur, maka dia boleh mengqadha'nya setelah salat asar. Adapun mendawamkan ba'diyah asar, maka itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Di antaranya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala
berdalil dengan satu riwayat dari Dzakwan Maula Aisyah. Dia menjelaskan bahwasanya annaha haddathathu, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyampaikan kepada beliau, yaitu Dzakwan, bahwasanya Rasulullah, beliau berkata, kana yusalli ba'dal asri wa yanha anha. Aisyah pernah berkata, Rasulullah sallam salat setelah asar dan dia melarang. Rasulullah sallam salat setelah asar padahal dia melarang salat setelah asar. Yang ini menunjukkan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ada satu hal juga yang saya sampaikan, yaitu di antara waktu terlarang sholat, yaitu tatkala matahari di tengah. Tatkala matahari di mana? Di tengah langit. Itu kira-kira 7 menit, 5 menit sebelum adzan zuhur. Maka seorang tidak boleh sholat sunnah mutlak. Jadi 10 menit lah untuk kehati-hatian, 10 menit sebelum zuhur. Maka seorang kalau ingin sholat duha itu waktunya panjang. Kapan mulai waktu sholat duha? Dimulai sejak 15 menit setelah sunrise. 15 menit setelah terbit matahari. Dan berakhir kapan waktu sholat duha? Berakhir kira-kira 10 menit sebelum adzan zuhur. Maka di antara waktu tersebut Anda boleh sholat duha. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, sampai dalam sebagian riwayat sampai 12 rakaat. Bebas, minimal 2 rakaat. Silakan, itu waktu panjang untuk waktu sholat duha. Dan sebaik-baik waktu sholat duha adalah sholatul awwabin hina tarmudul fisal. Sholatnya orang yang selalu kembali kepada Allah, sholat duha tatkala anak-anak onta kepanasan, sebagaimana penjelasan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, sekitar jam setengah 11. Sekitar jam setengah 11 kira-kira ya, setengah 11, jam 10 ke atas, jam 11 tatkala mulai benar-benar panas ya. Tetapi seorang sholat duha setelah itu juga enggak mengapa. Setengah 12 masih bisa sholat duha atau tidak? Masih bisa. Kita di Jakarta adzan zuhur tadi jam berapa? Jam 12 lah, jam 12. Maka jam 12 kurang 15 masih bisa sholat duha. Sholat duha 3 menit, 4 menit masih bisa ya. Kira-kira 10 menit sebelum adzan zuhur. Tetapi ini tidak berlaku tatkala hari Jumat. Ini tidak berlaku tatkala hari Jumat bagi orang yang datang ke masjid dan ingin sholat intizar. Ada namanya sholat sunnah al-intizar. Sholat sunnah menunggu imam. Ini disebut oleh para ulama karena dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan akan hal ini. Saya sebutkan hadisnya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatahharu mastata'a min dhuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamussu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu. Tidaklah seorang lelaki di hari Jumat dia mandi di hari Jumat, kemudian dia bersuci semampunya, kemudian dia pakai wewangian, pakai minyak wangi, kemudian dia keluar menuju masjid dan dia tidak memisahkan 2 orang tatkala menuju masjid ya. Dia duduk dimanapun dia dapat tempatnya ya. Kemudian dia sholat, tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia sholat sesuai dengan yang Allah catat baginya. Tsumma yunsit idza takallama al-imam, kemudian dia diam menyimak tatkala imam berkhutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat yang ini kepada Jumat yang sebelumnya. Di sini disebutkan dia salat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan. Jadi boleh seorang lelaki datang ke masjid, kemudian dia salat sunnah. Sekarang azan zuhur jam berapa? Jam 12. Ternyata imamnya datang jam 12 lewat 5. Dia salat terus sampai imam datang, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah meskipun waktu terlarang ya. Ini khusus bagi orang-orang yang pergi ke hari Jumat bersegera dan ingin sholat. Dia boleh sholat sunnah sampai imam apa? Datang. Namanya kata para ulama dengan sholatul intizar, yaitu sholat menunggu imam. Maka ini diperbolehkan untuk sholat sunnah meskipun waktu terlarang ya.
Paham ya? Ini di antara kekhususan, diperbolehkan. Adapun ibu-ibu di rumah maka tidak boleh waktu salat duha 10 menit sebelum waktu zuhur maka sudah tidak boleh lagi salat. Paham, ikhwan? Paham atau tidak? Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Umar bin Al-Khattab jaa yaumal Khandaq ba'da ma gharabati syamsu. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya namun disebutkan kembali oleh muallif sang penulis bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi pada waktu perang Khandaq. Ba'da ma gharabati syamsu, tatkala matahari sudah terbenam. Faja'ala yasubbu kufaru Quraisy. Maka Umar bin Khattab pun mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Wa qala, "Ya Rasulullah, makitu ushallil asr hatta kadat asy-syamsu taghrub." Ya Rasulullah, aku tidak sempat salat asar sampai matahari tenggelam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallahi ma sallaituha." Aku juga belum salat asar. Qala faqumna ila Buthan fatawadda'a lis-salat. Maka kami pun pergi ke Buthan, suatu tempat. Lalu Nabi pun berwudu untuk salat. Wa tawadda'na laha, kami pun salat untuk salat. Kami pun berwudu untuk salat asar. Fa shallal asra ba'da ma gharabatis syams. Maka Nabi setelah itu salat asar meskipun sudah terbenam matahari. Tsumma shalla ba'dahal maghrib. Baru setelah itu Nabi salat maghrib. Ini dalil bahwasanya kalau seorang tidak sempat untuk salat karena terlupakan atau dalam kondisi seperti ini ya, perang ya, karena waktu itu perang Khandaq ya, pasukan musuh dan pasukan kaum muslimin berhadapan-hadapan, mereka hanya dibatasi dengan parit, dengan Khandaq, sehingga panah-panahan tiada henti-hentinya diarahkan kepada kaum muslimin. Saking kuatnya peperangan tersebut sehingga kaum muslimin tidak sempat untuk salat ya. Kaum muslimin tidak sempat untuk salat. Bahkan Nabi pun tidak sempat untuk salat. Dan dahulu peperangan kalau sudah terbenam matahari berhenti peperangan. Tatkala matahari sudah terbenam baru mereka bisa mengadakan ibadah. Ternyata Nabi belum sempat salat asar. Maka Nabi pun salat asar setelah terbenam matahari diqadha, kemudian Nabi salat maghrib. Ini dalil bahwasanya kalau seorang dalam kondisi genting tidak mungkin dia untuk melaksanakan salat, maka dia boleh mengqadha salat di luar waktu, meskipun ini hukum asalnya tidak boleh. Asalnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Bahwasanya salat itu ada waktunya, telah ditetapkan bagi kaum mukminin. Tidak boleh seorang sengaja salat asar di waktu maghrib, tidak boleh seorang sengaja salat zuhur di waktu asar, ya, kecuali kalau ada darurat, Bahkan dalam kondisi berperang pun ya dianjurkan untuk salat ya, kalau misalnya tidak mungkin salat salat dalam kondisi salat khauf ya, dalam kondisi ketakutan, maka boleh seorang salat farijalan aw rukbanan ya. Kata Allah boleh salat dalam kondisi berdiri, boleh salat dalam kondisi berkendaraan, boleh ya. Seorang salat semampunya, dia baca Al-Fatihah meskipun tanpa rukuk, meskipun tanpa sujud, sambil baca Al-Fatihah semampunya dia salat ya, sambil berperang, dan itu diperbolehkan. Kata Allah, farijalan aw rukbanan, dalam kondisi berjalan atau naik kendaraan ya. Namun terkadang suatu kondisi tidak bisa semuanya. Benar-benar konsentrasi penuh. Dia tidak mampu untuk konsentrasi salat sama sekali ya. Ya, misalnya tadi sedang berhadapan dengan musuh pakai pedang, mau gimana mau konsentrasi mau salat ya. Atau dia lagi bawa pesawat tempur dikejar sama musuh, bagaimana caranya mau salat ya. Konsentrasi penuh. Maka dalam kondisi demikian, atau misalnya seorang di zaman sekarang melaksanakan operasi, terkadang operasinya mengambil waktu 12 jam, dia tidak sempat untuk salat. Kalau dia tinggalkan bahaya, ini pasien bisa meninggal dunia. Dalam kondisi gini, kondisi terdesak, maka dia boleh salat dengan diqadha. Nah, tatkala dia mengqadha salat tersebut, maka dia salat sesuai dengan urutan. Jadi dalil kalau seorang mengqadha salat, maka salatnya tetap harus diurut. Sebagaimana Nabi SAW ya melaksanakan asar dulu baru maghrib, padahal di waktu maghrib. Baik, kita lanjutkan bab yang baru ya.
Bab fadlu salatil jamaah wa wujubuha. Bab tentang keutamaan salat berjamaah dan kewajiban salat berjamaah. Ada yang bertanya? Nanti saja terakhir ya. Dicatat yang punya pertanyaan. Ini karena ganti bab ya. Yang punya pertanyaan tolong dicatat, nanti ditanyakan di akhir ya, materi. Baik. Berikutnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bab tentang keutamaan salat berjamaah dan kewajiban salat berjamaah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu Rasulullah sallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal dibandingkan dengan salat sendirian 27 derajat. 27 derajat. 27 derajat ini maksudnya 27 kali lipat. Ya. Dalam riwayat 27 dhifan, 27 kali lipat. Dalam riwayat ta'dilu salatil fadhi, bahwasanya salat berjamaah itu sebanding dengan salat sendirian 27 kali. Jadi makna dari 27 derajat maksudnya 27 kali. Misalnya seorang salat zuhur di rumah, pahalanya 4 rakaat, maka kalau dia salat zuhur di masjid, pahalanya 4 kali 27. Berapa? 80, 108 rakaat. Benar atau tidak? 27 kali 4 berapa? 108 rakaat ya. Jadi hal ini membuat kita semangat untuk salat berjamaah. Karena kalau kita salat di rumah terus rugi ya. Bayangkan ya. Salat zuhur saja, salat di rumah bernilai 4 rakaat, di masjid bernilai 108 rakaat. Salat asar di rumah 4 rakaat, kemudian di masjid bernilai berapa? 108 rakaat. Salat isya sama 108 rakaat. Salat subuh bernilai berapa? 27 kali 2 54 rakaat. Salat maghrib 60 tambah 21 81 rakaat. Coba kalau kita setahun. Coba antum hitung matematika itu ya. Coba kalau setahun antum salat berapa rakaat? Coba 17 kali 365. Satu hari kan 17 rakaat salat fardu. 17 kali 365 berapa? 6.205. Kali 27 coba. Berapa? Coba 167.000. Kalau kita salat di masjid selalu, maka pahalanya setahun 167.000 rakaat. Kalau kita salat di rumah selalu, pahalanya cuma 6.000 rakaat. Jauh berbeda antara 6.000 dengan 167.000. Ini akan nampak perbedaannya sangat luar biasa kalau di akhirat. Baru seorang tahu ternyata ya surganya sangat jauh berbeda. Surganya sangat jauh berbeda. Kata para ulama, sedangkan 2 rakaat sebelum subuh saja, rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh saja, pahala yang Allah siapkan adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita lihat dunia seisinya dengan keindahannya, dengan kemewahannya, dengan emasnya dan peraknya, dengan gemerlapnya. Ini semua kalah dibandingkan dengan pahala yang Allah siapkan bagi orang yang senantiasa salat 2 rakaat sebelum subuh. Itu baru salat sunnah. Bagaimana lagi dengan salat wajib? Bagaimana lagi salat wajib? Salat wajib pahalanya lebih besar daripada salat sunnah. Salat subuh pahalanya jauh lebih besar daripada salat 2 rakaat sebelum subuh ya. Nah, bagaimana lagi kemudian seorang di akhirat ternyata pahala salat dia setahun cuma 6.000, sementara kawannya 167.000. Bayangkan ya. Ya. Mungkin yang ini gandeng bidadari 3, itu gandeng bidadari entah berapa. Ini pun 3 ya, lebih cantik bidadarinya yang sana. Jadi maksud saya ya, seorang berusaha semangat mengingat hal ini bahwasanya pahalanya sangat jauh berbeda. Kalau Nabi mengatakan 5 kali lipat mungkin kita kurang semangat. Nabi bilang 27 kali lipat, banyak loh. 27 kali lipat itu perbedaannya sangat mencolok, sangat jauh ya. Apalagi sampai setahun, apalagi sampai 2 tahun, apalagi sampai 3 tahun. Maka seorang
membiasakan dirinya untuk sholat berjamaah. Ya. Tayyib, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan. Salatnya seseorang berjamaah di masjid, maksudnya dilipat gandakan atas salatnya di rumahnya atau di pasarnya 25 kali lipat. Wa dzalika, dan demikian itu jika annahu idza tawaddaa, kalau dia di rumahnya dia berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia wudu dengan wudu yang baik, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia pergi menuju masjid, la yukhrijuhu illa salat, dan dia tidak ke masjid kecuali hanya hendak salat, lam yakhtu khutuwatan illa rufi'at lahu biha darajah, maka tidaklah dia melangkahkan satu kaki kecuali diangkat derajatnya satu derajat. Wa huta anhu khati'ah, diangkat derajat, dikurangi dosa satu langkah kaki. Ya. Fa idza shalla, kalau dia kemudian salat di situ di masjid, salat sunnah maksudnya, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, maka malaikat senantiasa mendoakannya, madama fi musallahu, sementara dia masih tetap di tempatnya, tidak berpinjak, tidak beranjak dari tempatnya. Maka sebagian ulama berpendapat kalau seorang datang, misalnya tadi kita salat duhur, kita datang salat duhur, maka jangan pindah-pindah, sudah tunggu situ saja sampai imam datang sampai qomat. Ya. Selama kita masih di situ, malaikat terus mendoakan kita. Karena Nabi berkata, madama fi musallahu, selama dia masih berada di tempat salatnya. Nabi tidak mengatakan selama dia masih di masjid, karena sebagian ulama ada yang menafsirkan yang penting dia tidak keluar masjid. Ini pendapat. Namun pendapat yang lebih hati-hati, dia tidak beranjak, tidak berpindah dari tempat salatnya. Dia nunggu imam sampai qomat, sampai selesai, baru dia berpindah maju ke depan mungkin. Maka selama dia menunggu di situ, ya, didoakan oleh para malaikat. Malaikat berkata, Allahumma shalli alaihi, ya Allah berilah kebaikan kepada dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wa la yazalu fi salatin man tadhara salata, dan dia senantiasa masih dalam salat jika dia menunggu salat yang lainnya. Kalau dia datang bahkan sebelum azan misalnya, dia datang jam 11, kemudian dia salat duha, dia menunggu sampai salat zuhur, dia berada dalam, didoakan terus oleh malaikat, dan dia dianggap masih dalam kondisi apa? Salat. Ya. Atau setelah salat kemudian dia nunggu sampai datang salat berikutnya, masih dia dianggap masih salat. Coba ikhwan-ikhwan maju ke depan sedikit. Merapat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Dari dua hadis ini, hadis yang pertama dari Ibnu Umar disebutkan bahwasanya salat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Adapun hadis Abu Hurairah pahalanya 25 kali lipat. Maka mana yang benar? 25 atau 27? Maka para ulama berusaha mengkompromikan dua hadis ini. Pendapat yang pertama, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya al-adad laisa lahu mafhum. Ini dalam kaidah usul fikih. Bahwasanya bilangan itu tidak punya mafhum mukhalafah. Ya. Apa yang dimaksud dengan mafhum mukhalafah? Yaitu makna kebalikannya. Contoh seperti sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah buat dia paham tentang agama. Para ulama mengambil mafhumnya, berarti kebalikannya. Kalau ada orang tidak dikehendaki kebaikan baginya, Allah tidak buat dia paham tentang apa? Agama. Paham itu namanya mafhum, kebalikan. Paham? Dan ini banyak dalam dalam syariat. Ya. Ini tidak berlaku dalam masalah bilangan. Ya. Contoh, kata Nabi SAW, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Kalau air telah mencapai 2 kullah, maka air tersebut tidak mengandung najis. Artinya kalau ada najis yang mengenai air tersebut, maka air tersebut tidak otomatis ternajisi. Sebagian ulama berdalil dengan mafhum bahwasanya kalau begitu airnya kalau kurang dari 2 kullah,
ya, maka kena najis otomatis ternajisi. Namun dibantah oleh sebagian ulama bahwasanya mafhum adat, bahwasanya bilangan tidak punya mafhum. Antum mafhum atau tidak? Contoh, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang punya anak perempuan 3, maka kunna lahu sitron minan nar. 3 anak perempuan ini akan menghalangi dia dari api neraka jahanam. Yang kita pahami berarti kalau kurang dari 3 tidak menghalangi, paham? Benar kan? Ternyata ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana kalau 2? Kata Nabi 2 juga menghalangi. Bagaimana kalau 1? 1 juga menghalangi, paham? Jadi angka 3 tadi tidak menjadi patokan, paham? Rasulullah SAW sering mengatakan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. 1 2 3 4 5 6 7. Apakah di luar itu tidak ada? Ada juga. Tapi Rasulullah SAW sebutkan 7 ini untuk perhatian. Paham? Tidak kita pahami berarti selain 7 tersebut tidak ada. Paham maksudnya? Contoh lagi, Rasulullah SAW mengatakan dalam wal hasanatu bi asyrati amsalihah. Bahwasanya 1 kebaikan dilipat gandakan di sisi Allah menjadi 10 kebaikan. Ternyata dalam hadis yang lain bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ila sab'ami'ati di'fin. Sampai 7 kali lipat ila adhafin katsira, bahkan lebih daripada itu. Berarti 10 ini tidak menjadi patokan. Allah bisa tambah lebih daripada itu. Paham sampai di sini? Berarti angka tersebut tidak punya mafhum dalam istilah usul fikih. Sama waktu Nabi mengatakan salat berjamaah pahalanya 25 kali lipat, bukan berarti menyelisih 27 karena 25 masuk dalam 27. Paham? Karena 25 masuk dalam 27. Apakah ada pertentangan? Jawabannya tidak ada pertentangan. Rasulullah SAW 20 kali lipat itu tidak salah. Rasulullah SAW juga mengatakan 27 kali lipat. Kalau yang dapat 27 kali lipat pasti sudah dapat 25 kali lipat. Ini cara sebagian ulama untuk mengkompromikan 2 hadis ini, bahwasanya 2 hadis ini tidak bertentangan. Tatkala Nabi mengatakan salat berjamaah 27 kali lipat, 25 kali lipat, ya yang dapat 27 jelas dapat 25. Yang dapat 25 bukan menafikan 27. Yang benar dapat 27 kali lipat. Atau sebenarnya mengatakan bisa jadi Nabi pertama menjelaskan barang siapa yang salat berjamaah dapat 25 kali lipat. Kemudian Allah menambah rahmatnya kepada umat Muhammad, maka ditambah jadi 27 kali lipat. Intinya salat berjamaah 27 kali lipat. Saya sering sampaikan, subhanallah, ini masalahnya 27 kali lipat ini hitungannya di akhirat, bukan di dunia. Seandainya pahala tersebut Allah tampakkan di dunia, orang akan semangat. Misalnya Nabi mengatakan barang siapa yang salat berjamaah di Masjid Puri Cinere dapat 27 ekor kambing. Kira-kira orang datang enggak salat sini? Rame. Ini masjid full kambing ya. Rame orang. Kenapa? Karena kambingnya turun dari langit. Orang semangat. Tapi kita berbicara tentang satu yang gaib, tentang hari kiamat, tentang hari akhirat. Orang yang beriman dia akan kerjakan. Ngapain salat di rumah? Ya. Rugi-rugi. Salat di masjid pahalanya 27 kali lipat. Tapi ini metode pertama dalam mengkompromikan. Metode lain kata para ulama 25 dan 27 ini berbeda sesuai dengan kekhusyuannya, sesuai dengan banyak faktor yang menjadikan 25, 27 kurang dari 25 atau 27 dan yang lainnya, ada banyak faktor. Di antara faktor yang membuat salat berjamaah pahalanya lebih sempurna, di antaranya para ulama mengatakan jamaah masjidnya lebih banyak. Karena salat berjamaah, kata Nabi, salat 2 orang lebih afdal daripada 1 orang, salat 3 orang lebih afdal daripada 2 orang. Semakin banyak jamaah, semakin rahmat Allah turun, semakin berkah turun, semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Makanya kalau kita salat di Masjidil Haram, Masya Allah, musim haji jamaah mungkin 1 juta lebih, mungkin dalam Masjidil Haram itu bisa 2 juta, pahalanya sangat banyak ya. Di antara faktornya kekhusyuan seorang tatkala salat berjamaah berbeda dengan orang yang tidak khusyuk dalam salat berjamaah ya. Banyak faktor-faktor disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan yang 27 itu kalau rumahnya jauh, kalau rumahnya dekat 25. Dengan 27 jalan kaki 25 naik Grab. Naik Gojek. Jadi
Allah alam bisawab, ini semua pendapat para ulama ya. Mereka ingin menjelaskan 27 lebih afdal daripada 25. Banyak faktor yang menjadikan seorang bisa 27. Tapi paling tidak seorang pahalanya 25 kali lipat. Namun yang pendapat yang benar wallahu alam bisawab adalah pendapat yang pertama bahwasanya al-adat laisa lahu mafhum, bilangan tidak ada mafhumnya, maka seorang yang salat berjamaah mendapat pahala 27 kali lipat. Taib, dalam hadis Abu Hurairah ya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salati fi baitihi. Salatnya seorang berjamaah dilipat gandakan daripada salatnya di rumahnya atau di pasarnya. Ya. Ini dalil bahwasanya orang salat di rumah sah. Orang salat di pasarnya juga sah. Tapi lebih afdal salat di mana? Di masjid. Lebih afdal salat di masjid. Karena kalau dia salat di rumah atau di pasarnya cuma dapat 1 derajat. Tapi kalau dia salat di masjidnya maka dapat 25 derajat atau 27 derajat. Setelah itu kata Rasulullah sallallahu wa dzalika, dan hal itu bila. Oleh karena sebenarnya Allah mengatakan kalau mau dapat 27 derajat syaratnya harus dipenuhi. Apa syaratnya? Annahu idza tawadda, dia harus wudu di masjid. Di mana? Di rumah. Biar enggak ngantuk. Padahal saya salah ngomong tadi. Di masjid ngomong. Jadi pertama annahu idza tawaddaa. Syaratnya dia wudu di mana? Di rumah. Kemudian fa ahsanal wudu, dia wudunya dengan wudu yang terbaik. Bagaimana wudu terbaik? Ada yang mengatakan 3-3. 3-3, ada yang mengatakan boleh satu-satu, boleh dua-dua, tapi seluruh bagian kena, ya. Tidak buru-buru, tapi benar-benar apa? Dia basuhi semuanya, benar-benar dia basuhi semuanya, maka itu sudah disebut dengan ihsan al-wudu. Ya, bagusnya dia gabungkan dua-duanya. Dia wudu 3-3 kali, ya. Dan dia sempurnakan seluruh anggota tubuhnya, tidak buru-buru, semuanya mengenai air, ya. Kemudian dia laksanakan sunnah-sunnah dalam berwudu, ya. Tsumma kharaja ilal masjid. Kemudian syarat berikutnya, dia tidak ke masjid kecuali niatnya untuk salat. Bukan niat untuk ngobrol dengan kawan, bukan niatnya untuk yang lain, niatnya untuk salat. Jadi itu 3 syaratnya. Pertama wudu di rumah, yang kedua wudunya dengan cara wudu yang terbaik, yang ketiga dia niatnya untuk ke masjid tidak lain hanyalah untuk apa? Salat. Baru dia bisa memperoleh 27 derajat. Ustaz, kalau dia berjalan tahu-tahu batal tengah jalan enggak ada masalah, niatnya sudah terpenuhi. Ustaz, kalau dia ke masjid sekalian jualan, Ustaz. Yang penting kata para ulama, niat utamanya dia ke masjid untuk perkara akhirat. Setelah itu dia sambil jualan enggak ada masalah. Ya. Yang penting niat pertama dia ke masjid adalah untuk perkara akhirat. Tapi dia ketemu dengan kawannya di masjid dalam rangka bicara dunia, maka ini tidak termasuk dalam hadis ini. Maka niatnya utama ke masjid adalah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, maka dia penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat yang mendompleng setelah itu selama tidak mendominasi, sekalian ngobrol, sekalian ada urusan, sekalian ini, sekalian anu, maka tidak jadi masalah. Yang penting niat utamanya adalah untuk salat. Maka dia telah mendapat 27 derajat. Lebih dari itu, Allah kasih bonus, ya. Lam yakhtu khutwatan illa rafi'at lahu biha darajat. Tidaklah dia melangkahkan kaki kecuali diangkat derajatnya, wa huta anhu khati'ah, dan diampuni dosanya. Satu langkah langsung dapat 2 bonus. Satu langkah langsung dapat 2 bonus. Derajat diangkat, dosa dihilangkan. Oleh karenanya orang yang rumahnya semakin jauh, semakin banyak derajatnya. Semakin banyak derajatnya. Oleh karena dulu ada sekelompok sahabat dari Bani Salimah, rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian mereka ingin pindah rumah supaya dekat dengan Masjid Nabawi. Maka Nabi bilang tidak usah pindah rumah. Kata Nabi SAW, dia ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian meskipun jauh dari masjid, maka akan dicatat langkah kaki kalian. Ini dalil bahwasanya untuk ke masjid, saya ulangi, untuk ke masjid ada 2 hal. Semakin jauh rumah dari masjid, semakin besar apa? Pahalanya, karena otomatis semakin banyak langkah kaki, ya.
Tapi jangan sengaja buat rumah jauh dari masjid, enggak. Kita juga tidak demikian. Para sahabat juga tidak berusaha membuat rumah jauh dari masjid. Tapi kebetulan rumah dia jauh dari masjid, ya sudah, jalani takdir, ya sudah, langkahkan kaki menuju ke masjid. Kemudian juga dianjurkan untuk masalah ke masjid adalah jalan kaki. Dianjurkan untuk jalan kaki. Oleh karena sebagian sahabat ada yang ingin dibelikan himar atau tunggangan, dia tidak mau. Karena dia ingin jalan kaki. Karena dia tahu setiap langkah kakinya akan mengangkat derajat dan menghilangkan apa? Dosa. Oleh karena sebagian salaf kalau sudah pergi ke masjid, dia langkahnya pendek-pendek. Karena kalau langkahnya panjang-panjang, derajatnya sedikit. Paham? Mereka mengambil zahir hadis ini. Pokoknya setiap langkah derajat diangkat, dosa dikurangi. Bayangkan, kita ini tiap hari berdosa. Dosa lisan, dosa pandangan, waliyadzubillah, berapa banyak dosa pandangan kita, dosa pendengaran. Kita kurangi dengan melangkah kaki ke masjid. Makanya kalau antum lagi malas ke masjid, ingat ini. Saya ini sering melihat hal yang haram. Siapa yang terselamat dari melihat yang haram? Ya, nonton berita pilkada, lihat macam-macam enggak? Emang yang bawa berita pakai jilbab semuanya? Ya. Iya. Yang bawa berita pakai jilbab? Enggak akan terbuka auratnya atau tidak? Terbuka. Kita ingin dengar berita terbuka, belum ada musiknya juga di situ ya. Maksiat tidak bisa kita hindari. Ya. Bukan tidak bisa, tidak mau menghindari. Kalau kalau mau menghindari ya sudah tidak usah nonton, tapi penasaran kalau nggak nonton. Jadi ya begitulah ya. Makanya kalau kita lagi malas untuk sholat berjamaah, ingat hadis ini. Setiap langkah kaki kita akan meninggikan derajat, mengurangi apa? Dosa. Dengan melangkahkan kaki, dosa-dosa kita terkurangi. Terkurangi. Ya. Ini pahala yang luar biasa. Ustaz, bagaimana kalau orang naik mobil ke masjid? Ya ada pahalanya ya. Tapi jelas berbeda dengan yang jalan apa? Yang jalan kaki. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu sesuai dengan keletihanmu. Sesuai dengan keletihanmu. Ya. Pada asalnya kita tidak disuruh untuk mencari keletihan, tapi untuk masjid khusus, kata para ulama. Nabi saja waktu hajian naik onta, tidak jalan kaki. Tapi untuk masjid ada keistimewaan berjalan apa? Kaki. Karena hadis-hadis menunjukkan demikian. Bahkan sahabat yang mau dibelikan himar atau tunggangan, dia tidak mau. Dan Nabi membenarkan sikapnya. Sahabat yang mau pindah rumah dekat Masjid Nabawi, kata Rasulullah SAW, enggak usah, tetap aja di sana. Berarti ada keistimewaan untuk masalah ke masjid, ya, maka pahalanya semakin banyak kalau seorang jauh dari masjid. Tapi godaannya juga semakin apa? Semakin banyak ya. Dia harus bersiap-siap sebelum waktunya, dia harus lebih rajin sehingga pahalanya semakin banyak. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah salat berjamaah ya. Berjamaah minimal adalah 2 orang. Kalau kita ke masjid ternyata cuma dapat imam, ya sudah kita salat berdua. Dan itu sudah mendapat salat berjamaah. Tapi yang jadi masalah kalau enggak ada siapa-siapa. Ini sering terjadi. Ke masjid, dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum sekalian. Saya pernah ke masjid seperti itu ya. Jadi ya kalau gitu Allah alam ya, orang tetap dapat pahala apa namanya? Pahala melangkahkan kaki ya. Sudah berusaha menghidupkan sunnah, manggil orang ya. Ya mudah-mudahan dapat pahala berjamaah ya. Tapi maksud saya 2 orang sudah mendapatkan pahala berjamaah ya. Apalagi semakin banyak jamaahnya semakin afdal, semakin besar pahalanya. Dan 2 orang ini tidak harus orang dewasa seluruhnya. Bahkan kalau kita enggak ada jamaah, bawa anak kita. Ya, bawa anak kita, yang penting dia mumayyiz. Kata para ulama yang penting dia mumayyiz, sudah bisa membedakan, sudah bisa diomongin, sudah bisa disuruh-suruh. Biasanya 6 tahun sudah paham. Ada yang mengatakan 7 tahun. Saya bilang kurang dari 7 tahun pun anak-anak sudah paham. Sudah tahu berwudu, sudah tahu membersihkan najis ya. Ini sah. Kalau dia jadi salat bersama kita, kita sudah dikatakan salat berjamaah ya. Kemudian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita datang ke masjid, ternyata kita terlambat, imam lagi tahiyat akhir. Gimana? Kita masuk dalam jamaah atau kita tunggu jamaah belakangan? Ada jamaah kedua kita tunggu? Masuk aja. Selama kita sempat takbiratul ihram,
Allahu Akbar sebelum imam salam, maka kita dapat pahala berjamaah. Tetap dapat 27 kali lipat. Meskipun rakaat enggak dapat. Karena seorang hanya boleh dapat rakaat sebelum imam i'tidal. Man adraka ruku faqad adraka rakaat. Barang siapa yang dapat ruku, dia dapat apa? Rakaat. Tetapi meskipun dia enggak dapat rakaat, dia dapat salat berjamaah. Ya, maka saya ingatkan kalau kita datang imam lagi sujud, segera ikut sujud ya. Sebagian orang enggak mau sujud, rugi sujud enggak dapat rakaat. Dia enggak mau sujud. Sujud saja, nah, antum dapat pahala berjamaah. Ya. Ini pahala luar biasa. Allah begitu cinta kepada ibadah salat sampai Allah meletakkan pahala yang sangat besar. Dilipat gandakan. Allah suka dengan berjamaah, maka Allah pasang pahala salat berjamaah yang sangat besar. Baik. Ustaz, bagaimana hukum salat di rumah? Maka bagi laki-laki ada khilaf di kalangan para ulama tentang salat berjamaah di masjid. Apa hukumnya, wajib ataukah sunnah muakkadah, ataukah sunnah yang sangat ditekankan ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, namun jumhur ulama berpendapat bahwasanya salat berjamaah di masjid hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Namun pendapat mazhab Hanabilah bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib, dan itu pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Dalilnya sangat banyak ya, dalilnya sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW Allah mensyariatkan salat khauf. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza kunta fihim fa aqamtam lahumus salat faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Allah jelaskan tentang cara salat khauf. Padahal dalam kondisi perang, dalam kondisi genting tetap diwajibkan salat berjamaah. Kalau dalam kondisi genting saja diwajibkan salat berjamaah, apalagi dalam kondisi tidak genting ya. Kemudian yang kedua juga nanti akan datang hadisnya, Rasulullah SAW ya berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir ke masjid. Nanti akan datang hadisnya di kitab Umdatul Ahkam. Ini menunjukkan Rasulullah SAW marah terhadap orang yang tidak salat berjamaah di masjid. Kemudian juga dalil yang lain ya, tentang seorang buta yaitu Ibnu Ummi Maktum yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Ya Rasulullah, aku tidak punya penuntun yang menuntunku menuju masjid. Apakah aku dapat keringanan untuk salat di rumah? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tasma'un nida bis salat?" Apa kau dengar azan memanggil salat? Kata orang buta ini, "Iya, saya mendengar." Kata Rasulullah SAW, "Fa'ajib." Maka penuhilah panggilan azan tersebut. "La ajidu laka rukhsatan." Aku tidak mendapati keringanan bagimu. Ini dalil bahwasanya jangankan orang yang sehat, yang wajib, yang buta saja sampai Rasulullah SAW suruh ke masjid, apalagi yang tidak ada udzur sama sekali. Kemudian dalam Sahih Muslim kata Ibnu Mas'ud, "Wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Kami dahulu para sahabat kalau ada orang tidak salat berjamaah, maka orang tersebut adalah orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Ini semua dalil ya, menunjukkan salat di masjid hukumnya wajib. Ya, demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Man sami'a nida falam yujibhu fala salata lahu." Barang siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan, kemudian dia tidak menuju ke masjid tersebut dengan jarak yang wajar, ya, bukan masjid sampai 3 kilo kedengaran azan, enggak ya. Artinya kata para ulama maksudnya suara azan yang dikumandangkan di waktu yang tenang ya, kira-kira taruhlah sekilo mungkin ya. Lebih daripada itu tidak wajib ya. Ada ukuran jarak yang para ulama mengatakan kalau masih sejarak itu maka hendaknya dipenuhi. Tapi lebih daripada itu maka tidak wajib. Meskipun tidak wajib, kalau kita punya kendaraan kita naik kendaraan menuju ke masjid tersebut. Tapi kata Nabi, "Man sami'a nida falam yujibhu fala sholata lahu." Barang siapa dengar azan dikumandangkan dan dia tidak memenuhi panggilan tersebut maka tidak ada salat baginya. Ini menguatkan salat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Namun saya ingatkan para hadirin, terutama para lelaki sekalian,
Kita beda tatkala kita salat berjamaah karena cinta dengan masjid, dengan karena merasa itu kewajiban ya. Maka kita latih diri kita. Mungkin sekarang kita ke masjid karena itu wajib, tapi kita harus latih diri kita sampai kita rindu mendengar panggilan tersebut. Karena di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu seorang yang hatinya rindu ke masjid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Jangan sampai kita mendengar azan malah kita merasa beban. Aduh, ke masjid lagi ya. Memang biasa, memang berat ya, ke masjid berat. Tetapi maksud saya kita melatih diri kita sampai kita hadirkan dalam diri kita rindu ke masjid. Kalau sudah ada dalam hati kita, dan ini tidak yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah timbul dalam hati kita rindu ke masjid, maka itu sudah luar biasa. Sudah termasuk dalam hadis tadi, 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Tayyib. Masih ada waktu? Hah? Masih banyak waktu, terbuang-buang. Tayyib, hadis satu lagi hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, asqalus salati alal munafiqin salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat al-isya wa salatul fajr, dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui tentang pahala yang Allah siapkan bagi orang yang salat berjamaah, salat subuh dan salat isya, maka mereka akan tetap mendatangi kedua salat tersebut meskipun harus merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Sungguh aku telah berkeinginan untuk memerintahkan agar salat ditegakkan. Tsumma amura rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku perintahkan orang lain jadi imam, bukan saya yang jadi imam, kata Nabi. Tsumma antaliqu ma'iya birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salat fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Kemudian aku akan berjalan dengan beberapa lelaki sambil memikul kayu bakar, lantas aku akan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak hadir dalam salat berjamaah. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Saya ulangi, kata Nabi SAW, asqalus salawat alal munafiqin salatul isya, salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat subuh dan salat isya. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau mereka tahu tentang pahala salat isya dan salat subuh berjamaah, mereka akan nekat mendatanginya meskipun dalam kondisi merangkak. Kemudian kata Nabi SAW, walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh ditegakkan salat. Tsumma amura rajulan fayusalli bin nas. Kemudian saya suruh orang lain jadi imam. Saya tidak salat bersama jamaah, biar orang lain jadi imam. Tsumma antaliqu ma'iya birijalin ma'ahum huzamun min hatab. Kemudian aku akan berjalan bersama dengan beberapa orang yang mereka memikul kayu bakar ila qaumin la yashhaduna salat, menuju orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah, fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Maka aku akan bakar rumah-rumah mereka ya, karena mereka tidak salat berjamaah. Ini dalil Rasulullah SAW tidak suka kalau orang tidak salat berjamaah. Sampai Rasulullah SAW berkeinginan untuk membakar, tapi Rasulullah SAW tidak melakukan keinginan tersebut. Ya. Sampai Rasulullah SAW bertekad untuk meninggalkan salat, sudah biar orang lain menjadi imam, saya pergi untuk membakar rumah-rumah tersebut. Baik, kita jelaskan hadis ini. Hadis ini dibuka dengan penjelasan bahwasanya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Para ulama menyebutkan 2 sebabnya. Pertama, karena 2 waktu itulah 2 waktu paling enak untuk tidur. Ya, salat subuh paling enak tidur atau tidak? Paling enak tidur, apalagi hujan. Apalagi musim dingin, paling enak buat apa? Tidur ya. Ada guru pernah di Madinah cerita tentang sebagian kawan yang tinggal di daerah salju ya. Dia cerita ya, bagaimana kalau dia mau salat subuh misalnya ternyata dia junub. Wah, dia harus cari kayu bakar, kemudian dia bakar dulu, kemudian baru dia mandi. Kalau enggak dia repot mati kedinginan nanti ya. Jadi untuk salat subuh saja dia berat ya, harus cari kayu bakar, kemudian masak air, kemudian baru dia panasin air, baru kemudian dia mandi, baru dia bisa salat subuh ya. Ya, jadi kenapa berat bagi orang-orang munafik? Karena waktu tersebut adalah waktu paling enak untuk istirahat. Yang kedua, waktu tersebut waktu gelap.
Sehingga kalau orang-orang munafik yang mereka salat karena riya, ya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi orang-orang munafik dahulu mereka salat berjamaah. Bukan cuma antum yang salat berjamaah. Orang-orang munafik dahulu mereka juga salat apa? Berjamaah. Tapi salat berjamaahnya cuma duhur, asar sama maghrib. Isya sama subuh kabur ya. Kenapa? Karena kalau duhur kelihatan, asar kelihatan, kalau dicek sama Nabi ada. Tapi kalau isya sama subuh enggak kelihatan. Jadi mereka tidak hadir, enggak ada masalah. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kata Allah kalau mereka salat dalam kondisi malas-malasan. Yura'unan nas, mereka riya tatkala mereka salat, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dipuji. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit. Mereka berzikir cuma zikirnya cuma sedikit. Ini dalil bahwasanya orang munafik juga salat berjamaah. Tapi khusus salat subuh dan salat isya mereka enggak datang. Jadi dua sebab kenapa mereka tidak datang. Pertama, karena waktu enak buat tidur, yang kedua karena apa? Gelap. Karena gelap. Oleh karenanya orang-orang yang pergi salat isya dan salat subuh dapat pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina ilal masajid fi dhulam bin nuri tami yaumil qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid Allah, bahwasanya mereka pada hari kiamat kelak akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Itu salat isya sama salat subuh. Karena itulah salat yang dikerjakan di waktu gelap. Ya, berjalan kaki menuju masjid, ya. Maka seorang jangan sampai memiliki sifat orang munafik. Maka berusaha untuk isya salat dan subuh berusaha untuk bangun. Ya. Ustaz, saya susah sekali bangun subuh. Kenapa susah? Tidurnya terlambat. Ya sudah, tidurnya jangan terlambat, dimajukan tidurnya. Ya. Kalau biasa bangun jam 6, tidur jam 10, ya sudah tidur jam 9, bangun jam 5, kan gampang. Tinggal di setel aja. Apa susahnya? Ya. Kalau nonton bola jam 2 malam bisa bangun. Salat subuh enggak bisa bangun. Lailatul Qadar saja nonton bola. Oleh karenanya itu masalah keimanan. Sebenarnya masalah apa? Keimanan. Berbeda kalau orang sudah berusaha tidak bisa, itu lain cerita. Allah tetap kasih pahala, dia berudzur. Tapi orang yang memang merupakan kebiasaannya malas untuk apa? Salat subuh. Kata Nabi SAW, kalau mereka mengetahui tentang pahala salat subuh dan isya, mereka akan nekat datang meskipun dalam kondisi merangkak. Ini dalil bahwasanya salat subuh dan salat isya memiliki pahala yang spesial. Ya, karena tadi telah kita jelaskan hadis Nabi, ya, ajruki ala qadri nasabik. Kata Nabi, pahalamu sesuai dengan kepayahan yang kau alami. Kita tahu salat isya lebih sulit, salat subuh lebih sulit daripada salat yang lainnya. Maka pahalanya lebih spesial. Dan ini juga dalil tentang wajibnya salat berjamaah. Karena Nabi SAW mengatakan, saya berkeinginan menyuruh orang lain jadi imam, kemudian saya pergi. Bahkan sebagian mereka Nabi beajak tidak usah salat berjamaah. Ini dalil kata para ulama, salat berjamaah hukumnya wajib. Buktinya Nabi ingin bakar rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah. Kemudian ini juga dalil bahwasanya kalau memang ada suatu maslahat yang besar, maka sebagian orang boleh tidak salat berjamaah. Contoh, di suatu masjid terkenal ada seorang suka nyuri motor. Kalau semuanya salat berjamaah, ada yang tidak, akhirnya motornya apa? Hilang. Maka boleh sebagian orang tidak salat berjamaah. Contohnya salat Jumat. Boleh sebagian ditugaskan, kamu kali ini tidak salat Jumat. Kenapa? Karena kalau salat Jumat pasti ada pencurian dan sudah sering terjadi. Maka ini boleh. Oleh karena kita dapati di Masjid Nabawi, Masjid Haram, tatkala imam salat ada orang polisi tidak salat, ya tidak? Ya, karena memang ada orang ingin bunuh imam Masjid Nabawi, ingin bunuh imam Masjid Haram. Ya. Ada penjaga yang tidak salat. Itu dalilnya dalilnya adalah ini. Tidak mengapa meninggalkan jamaah kalau ada maslahat yang besar. Ya. Karena pernah ada kejadian, kawan saya cerita, ada ustaz, saya kenal ustaznya ya. Dia salat Jumat. Ya. Terus begitu dia tahu motor dicuri, dia berhenti, langsung dia kejar. Dia tahu motornya dicuri, dia berhenti dari salat, langsung dia buyar, dia kejar tukang apa? Pencuri tadi. Ya, darurat. Tapi orang jadi bingung kalau begitu kan. Jadi lebih baik sebagian orang tidak usah salat, menjaga motor, mobil kalau memang kondisinya sangat apa? Rawan. Ya. Kalau tidak ada apa-apa ya salat aja semuanya ya. Baik, demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita
lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz tadi menyebutkan bahwa untuk mendapatkan pahala 27 kali lipat itu ada syarat-syaratnya Ustaz. Untuk wanita apakah ada syarat-syarat juga Ustaz? Untuk 27. Kemudian yang kedua, jika wanita itu ke masjid, apakah perjalanan dari rumah menuju ke masjid itu menggugurkan dosa juga Ustaz? Wanita syaratnya taat sama suami. Jadi hukum asalnya antara laki dan wanita sama. Hukum asalnya antara laki dan wanita sama. Lelaki berpuasa pahalanya ada, wanita berpuasa juga pahalanya ada. Wanita berhaji, lelaki berhaji pahalanya juga ada. Lelaki ke masjid, wanita juga ke masjid pahalanya juga 27 kali lipat. Ini hukum asal. Sampai ada dalil yang mengkhususkan membedakan antara laki dengan wanita. Contoh masalah warisan. Contoh masalah imam. Yang jadi imam siapa? Laki-laki atau perempuan? Lelaki ya. Contoh masalah saf. Saf yang terbaik bagi laki-laki paling depan, saf yang terbaik bagi wanita yang paling apa? Paling belakang. Nah, kalau tiba-tiba perempuan jadi imam, repot ya. Laki-laki banyak saf pertama nanti karena imamnya perempuan. Apalagi imamnya khutbah Jumat, waduh. Ya, banyak saf depan penuh gara-gara ya ustazah fulanah bakalan khutbah apa? Jumat. Ya. Semangat ya. Oleh karenanya kalau ada yang bedakan maka dibedakan. Di antaranya dalam hal ini Allah alam bisawab bahwasanya wanita boleh ke masjid tapi yang terbaik di mana di rumah. Nanti akan datang hadisnya. Habis ini akan kita bahas hadis tersebut. Jangan kau melarang wanita ke masjid tetapi wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Oleh karenanya kalau wanita ke masjid dia dapat pahala seperti laki-laki. Sama setiap derajat. Tapi kalau dia di rumah lebih baik baginya untuk di rumah. Dua-duanya lakukan sekali-sekali ini, sekali-sekali ini. Para sahabat dahulu di zaman Nabi SAW, sebagian mereka juga salat ke masjid dan kebanyakan mereka tidak ke masjid. Ya. Jadi para wanita sesekali begini, sesekali begini. InsyaAllah. Syarat-syaratnya itu 12. Sama. Syarat-syaratnya sama. Berwudu di rumah. Waalaikumsalam. Tadi mengenai anak yang mubajis yang bisa membedakan baik dan buruk, apakah bisa dijadikan mahram, Ustaz? Apakah bisa dijadikan mahram? Mahram itu kata para ulama yang orang lain bisa merasa malu darinya. Ya. Kalau Muaiz 6 tahun kasih permen suruh nggak ngerti, ya. Selesai. Ya. Laki-laki godain wanita ini. Dia anak 6 tahun nggak ngerti ini lakinya sedang goda, sedang apa ini nggak ngerti. Paham meskipun udah berumur apa? 6 tahun. Tapi kalau laki-laki itu sudah ngerti, sudah bisa bedakan ini lelaki menggoda, ini ibunya sedang cekakaan-cekikin sama laki-laki lain ya. Dia ngerti, maka itu bisa jadi mahram. Bukan hanya sekedar 6 tahun bisa bedakan ini dan itu ya. Karena mereka belum mengerti bahwasanya ini fitnah, ini enggak boleh, mereka belum mengerti. Itu yang lebih afdal kalau sudah dewasa. Tapi kalau 6 tahun saya rasa belum. Saya rasa belum. Jika ada kajian ba'da maghrib dan kita tiba di saat sebelum sholat maghrib, apakah boleh sholat tahiyatul masjid sedangkan sesudah asar waktu orang untuk sholat? Ini sudah kita jelas ada khilaf di kalangan para ulama. Saya lebih condong kalau seandainya matahari misalnya masih 20 menit sebelum maghrib atau 10 menit sebelum maghrib kita masih sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau matahari sudah benar-benar apa? Tinggal 5 menit lagi azan, 3 menit lagi azan, mending kita tunggu. Karena itu waktu-waktu yang sangat-sangat terlarang tatkala matahari sudah bulatan matahari sudah mulai tenggelam. Karena orang-orang mulai para penyembah matahari sujud tatkala itu. Lebih baik kita tunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini menanyakan mengenai sholat jamaah para laki-laki. Apakah bisa disebut sholat berjamaah apabila tidak di masjid, tapi mereka hanya karena di kantor hanya membuat satu ruangan sebagai mushola dan di situ dilaksanakan azan zuhur supaya orang tahu waktu zuhur, tetapi karena jauhnya masjid, jadi sholatnya di satu ruangan saja Ustaz. Apakah itu berlaku yang 27 derajat dan lain-lainnya?
Allah alam, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya tolong diingatkan ya. Tetapi kalau kita di Madinah begitu juga dipraktekkan. Kita di Universitas Islam Madinah ada masjid utama namanya Masjid Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Tapi masing-masing kuliah juga punya musola-musola apa? Tersendiri. Punya musola-musola sendiri, bukan masjid. Hanya sekedar sholat tatkala waktu kerja. Jadi kita sholat duhur di situ. Kita tidak sholat duhur di masjid karena setelah sholat duhur kita lanjut lagi belajar, masih belum selesai ya. Saya tidak tahu, tetapi hal itu dipraktekkan juga di Universitas Islam Madinah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Misalnya kita ada azan tadi seperti tadi Ustaz, ada azan di atas, bapak-bapak sholat, sebagian ibu-ibu juga. Nah kita di bawah sini membuat jemaah lagi. Apakah kita ngikutin di atas atau kita mau cari imam wanita satu? Kalau suaranya kedengaran maka ikut. Selama dalam satu bangunan suaranya kedengaran maka apa? Ikut. Meskipun kita tidak melihat sang imam. Paham? Jadi tidak apa-apa kita sholat di bawah sini, kita ngikuti imam. Ustaz, walaupun bangunannya ini kan di atas ada masjid Ustaz, di bawah ini termasuk satu bangunan kan? Iya, satu bangunan, termasuk satu bangunan. Iya, termasuk ini salah satu bangunan. Ini di masjid ini areal apa? Masjid ya. Areal masjid yang difungsikan untuk acara-acara. Sebenarnya ini areal masjid. Ini Jumatan dipakai enggak? Jumatan kalau penuh dipakai. Dipakai kan iya? Dipakai. Maka tidak mengapa. Jadi selama satu bangunan ini bangunan masjid boleh sholat ya. Masih enggak? Tahiyatul masjid nggak termasuk ya Ustaz? Tahiyatul masjid kalau sholat aja lah lebih baik ya, lebih baik. Karena ini bangunan dipakai untuk apa? Sholat, untuk sholat. Kadang-kadang ruangannya dipakai untuk acara-acara Ustaz, pernikahan segala. Itu sama, banyak masjid di Indonesia seperti itu. Tapi pada hakikatnya bangunan tersebut termasuk dari wakaf masjid dan orang juga pakai untuk apa? Sholat ya. Jadi kalau wanita sholat di tempat tersebut, kemudian dia mendengar suara dari imam, ya, maka dia boleh sholat di situ mengikuti suara imam, meskipun sang imam tidak kelihatan, nggak ada masalah. Misalnya apa Ustaz? Tapi imamnya kan dengan makmumnya di bawah sesejajar Ustaz. Diatur lah, masa nggak bisa diatur? Tapi ada lagi pertanyaan berikutnya. Ya. Ibu-ibu harap tenang, ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau yang di Mekah itu kan kadang-kadang hotel juga speakernya jadi satu dengan imam masjid Ustaz. Dan mereka melaksanakannya sholat itu di hotel. Apakah itu juga afdol? Itu dibolehkan oleh para ulama dengan syarat jamaahnya melihat jamaah berikutnya. Tapi pahalanya jelas beda. Pahalanya jelas beda. Ibu saya sedang sakit, wudu dan sholat sambil berbaring. Ketika berwudu bisa berkumur pakai sedotan, tapi tidak bisa buang air kumurannya. Bolehkah ditelan? Boleh saja, nggak ada masalah. Kalau memang tidak mampu, tidak bisa dikeluarin lagi, tidak mengapa, karena itu bukan air yang najis ya. Bagaimana hukumnya jika suami rajin sholat 5 waktu tapi malas berjamaah di masjid? Namun rajin jadi imam istrinya di rumah. Ini suaminya baik, cuma ditingkatkan kebaikannya, suruh ke masjid.
Kecuali masjidnya jauh, nggak ada masalah. Masjidnya sampai 2 kilo ya sudah, nggak apa-apa salat di rumah. Sekali-sekali pingin ke masjid boleh ya, bagus ya. Tapi tidak wajib untuk ke masjid kalau memang sangat apa? Jauh. Apalagi azan tidak kedengaran. Ini masalah wanita 27 kali lipat. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Karena hadisnya persis mengenai masalah itu. Ustadz, apakah ada dalil waktu turunnya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar sejak maghrib sampai terbit fajar. Sejak maghrib sampai terbit fajar. Assalamualaikum. Ini masalah qobliyah ba'diyah insya Allah nanti akan datang hadis berikutnya. Boleh kita menasihati tetangga yang sering sholat ba'diyah asar? Ya, boleh sampaikan aja pembahasannya seperti ini, dialog diskusi. Dia kasih artikel atau apa biar dibaca. Apa bedanya salat syuruk dengan salat duha? Salat syuruk adalah bagian dari salat apa? Duha. Tetapi salat syuruk itu dipersyaratkan. Salat syuruk itu salat duha yang dipersyaratkan sebelumnya salat subuh di masjid, kemudian duduk sampai matahari sampai waktu duha, baru kemudian salat 2 rakaat. Sungguhnya dia itu bagian dari waktu salat duha ya. Jadi salat syuruk itu rangkaian dari pertama salat berjamaah di masjid, kemudian duduk berzikir sampai waktu duha, baru kemudian salat duha. Paham? Itu namanya salat syuruk. 3 rangkaiannya: salat subuh di masjid berjamaah, kemudian nongkrong di masjid sambil berzikir sampai waktu duha, baru kemudian salat duha 2 rakaat. Itu yang dapat pahala haji sempurna atau umrah sempurna. Ustaz, kalau sholat syuruk nggak ke masjid bisa di rumah aja. Itu namanya salat duha. Namanya salat apa? Duha. Meskipun sebagian ulama berpendapat wanita tidak mengapa setelah salat subuh kemudian dia berzikir, diharapkan dia dapat pahala juga, jadi diharapkan, tetapi tidak ada nas dalam hal ini. Yang ada nasnya ke masjid, kemudian menunggu waktu syuruk, kemudian waktu duha, kemudian baru salat 2 rakaat. Tapi wanita, di antara kebiasaan Nabi adalah setelah salat subuh Rasulullah SAW berzikir sampai terbit matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bertanya, kalau sholat subuh, apakah ada 3 rangkaian Ustaz ya? Apakah itu kalau dia batal, kemudian dia keluar masjid, ambil wudhu, kemudian sholat subuh itu, apakah bisa mendapatkan pahala haji umroh sempurna? Ataukah harus dalam keadaan suci terus sampai kemudian dia sholat subuh? Mudah-mudahan. Masa mau ditahan-tahan? Ustadz mau tanya, di luar tema, apakah benar jika zakat mal tidak boleh diperuntukkan bagi bangunan masjid atau bangunan sekolah? Jika benar, kenapa Ustaz? Karena zakat mal itu sudah ada asnafnya. Innama shadaqatil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ya. Wa fil riqab wa fil wal gharimin wa binis sabil ya. Ada Allah sebutkan sampai 8 asnaf ya. Ya, di antaranya fakir, miskin, kemudian amil zakat. Ya, kemudian di antaranya orang yang bersafar kehabisan bekal, orang yang berhutang, kemudian budak fisabilillah yang berjihad ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan untuk pembangunan masjid, ya. Kalau ada zakat 1 miliar, bangun masjid, orang miskin enggak dapat, kasihan. Ya. Jadi memang tujuannya untuk orang-orang telah disebutkan tadi ya. Maka untuk bangun masjid pakai dana yang lain, bukan uang zakat. Ustadz, apa hukumnya jika kita puasa sunnah kemudian kita batalkan karena dijamu makan oleh tuan rumah? Apa dosa karena tergoda? Tidak ya. Nah, terserah. Kalau memang itu menyenangkan hati tuan rumah, dia sudah bersusah payah untuk menyiapkan. Kita kira-kira lah, kalau kira-kira kita bilang kita puasa dia merasa berat, mending kita berbuka. Tapi kalau kita bilang berpuasa dia tambah senang, mending kita puasa saja.
Artinya dia tidak merasa terganggu. Kita bilang kita puasa, oh ya sudah tidak apa-apa. Dia tidak, kita tahu orang ini tidak baperan, tidak kalau kita tahu dia tahu kita berpuasa dia tidak tersinggung, ya udah lanjutkan puasa aja. Tapi terserah mau dibatalkan juga nggak apa-apa. Nggak ada dosa-dosaan. Baik, demikian saja kajian kita pada kesempatan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.